Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, orang yang paling ganteng ya. Kita di sini membahas tentang instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian apa sih namanya? Instrumen penelitian itu alat yang kita gunakan untuk meneliti. Nah, instrumen penelitian itu di sini sebenarnya dibagi menjadi dua. Peneliti itu sendiri atau informan. Tapi apa? Loh Pak, kok bisa dibagi menjadi dua? Karena sudut pandang kita dalam penelitian ada dua macam sudut pandang. Satu, konselor sebagai peneliti dan konselor sebagai pengamat. Bedanya, kalau konselor sebagai peneliti berarti dia itu terjun langsung dalam menangani masalah. Tapi kalau konselor sebagai pengamat berarti dia itu hanya merekap hasil dari konseling. Ini instrumen penelitian. Bedanya ada dua ini. Pak, berarti kalau peneliti itu yang menjadi informan utamanya adalah konselor itu sendiri. Iya. Loh Pak, datanya dari mana? Jelas, datanya dari proses konseling. Apa saja proses konseling yang harus dilewati? Mulai dari assessment. Ingat, assessment itu jangan lupa. Loh Pak, kenapa kok assessment itu tidak bisa dilupakan? Karena assessment merupakan hal yang paling mendasar dalam proses konseling. Ketika dalam proses assessment sampai menguasai, maka sampai sudah menguasai 70% dari jalannya konseling. Kok bisa? Karena assessment itu kita di sini berusaha untuk mencari inti permasalahan. Kalau inti permasalahan yang sudah ditemukan, kita kasih jalan keluar dari inti permasalahan, nanti masalah-masalah yang lain akan terselesaikan. Contoh sekarang dulu, inti masalahnya adalah A, karena dia itu boros. Efeknya karena dia boros, dia jadi miskin. Karena dia boros, dia itu punya kebiasaan mencuri. Lah, karena dia miskin, dia selalu berburuk sangka kepada Tuhan. Contoh ini jelas wis, Allah itu tidak adil kepada saya. Kenapa orang-orang itu kaya, saya kok ditakdirkan miskin? Gak introspeksi diri. Karena dia itu miskin, dia mengucilkan diri. Karena dia miskin, dia juga sering melakukan hal yang di luar nalar. Contohnya mungkin bisa jadi dia pergi ke dukun. Nah, karena dia juga boros, dia akhirnya gak ada uang, akhirnya dia mencuri. Nah, efeknya kalau mencuri ini otomatis dia dijauhi masyarakat, tidak dipercaya. Dia juga kalau ketahuan dia bisa dipenjara. Contoh gini, kalau kita itu, ini kan awalnya inti masalahnya boros, yang ditangani ini kita mencurinya, kira-kira efek dari kemiskinan ini bisa selesai nggak? Nggak selesai. Otomatis apa? Ketika inti masalah yang ditangani, maka semua masalah ini akan terselesaikan. Makanya assessment ini butuh proses, butuh waktu yang amat sangat lama. Nggak mungkin setiap satu konseling baru kita datang, baru ketemu sekali konseling sudah dapat inti masalahnya. Nggak mungkin. Kok bisa Pak Bayan mengatakan nggak mungkin? Karena orang itu pasti karakternya itu menutupi masalahnya. Nggak mungkin. Contoh, saya suka sama seseorang, nggak mungkin kan saya itu bilang, halo aku aslinya suka Mbak Wiko loh. Nggak mungkin kan, pasti ditutupi dulu. Contoh lagi, saya sendiri wis, saya sudah punya istri, tapi saya tuh suka kepada si A. Kemudian saya tuh bilang, aku suka pada si A. Apakah seperti itu langsung? Nggak mungkin, pasti ditutupi. Oh, istri saya itu bagus, dia itu anaknya ramah, dia itu sesuai dengan karakter saya. Tapi apa? Padahal di balik itu dia punya selingkuhan. Makanya di sini yang harus kita selesaikan adalah inti permasalahan. Ingat, kalau cabangnya ini yang kita selesaikan maka nggak akan selesai semuanya. Tapi kalau inti permasalahan yang kita selesaikan maka akan selesai semuanya. Makanya proses assessment ini yang amat sangat lama. Loh Pak, kalau tadi konselor itu sebagai peneliti, berarti konselor sendiri yang melakukan proses konseling. Lah kalau konselor sebagai pengamat Pak, gimana? Berarti dia harus mengupdate data dari konselor. Contoh kemarin ada kakak kelas kalian yang PPL di Women Crisis Center di Jombang. Untuk proses assessment mereka tidak boleh dilibatkan. Kenapa alasannya? Karena dia belum expert. Dia hanya diizinkan untuk ikut dalam proses follow up saja. Kalau assessment sama konseling tidak boleh, tapi kalau follow up silahkan. Kenapa? Karena kalian masih belajar. Makanya assessment dibutuhkan keterampilan khusus. Loh Pak, bagaimana caranya kita agar bisa melakukan assessment dengan baik dan benar? Kita harus melatih diri kita. Kita nggak bakalan bisa mencintai seseorang tanpa kita melatih untuk mencintainya. Kita nggak bakalan bisa menetapkan niat kita tanpa kita mengukuhkan hati kita. Nah, makanya di sana yang harus kita lakukan adalah melakukan latihan. Mencoba terus. Kenapa? Dengan kita mencoba maka kita akan mendapatkan ilmu yang di luar nalar kita. Tapi yaitu tantangan seorang konselor. Konselor jangan sampai, ya maaf ya, tips saya, jangan sampai menangani orang yang lawan jenis. Kenapa? Kalau lawan jenis itu merasa nyaman, maka kita nanti yang dapat bumerang. Kok bisa? Pengalaman saya sendiri, saya itu menangani seorang wanita. Ujung-ujungnya apa? Saya yang diajak nikah. Hasilnya ya enak, Rek. Tapi ya kita punya harga diri. Maaf, kita punya garis-garis. Itulah. Makanya di sini kalau konselor sebagai peneliti
berarti dia yang melakukan proses konseling. Tapi kalau konselor sebagai pengamat, berarti kita mendapatkan data dari seorang konselor. Kita kan nggak melakukan assessment, kita kan hanya mendapatkan data di sana. Makanya sudut pandang penelitian ada dua, kita sebagai peneliti atau sebagai pengamat. Lupa datanya apa saja Pak yang bisa didapatkan? Semua data bisa didapatkan, semua data bisa dimasukkan, termasuk catatan terkecil WA ini pun bisa didapat, bisa dijadikan data. Yang penting sesuai dengan masalah yang dialami. Oke? Lupa apakah seorang konselor itu asesmennya harus mendetail dan mendalam? Wajib jawabannya. Kalau nggak mendetail ya gimana? Isuk diri sore tempe. Kalau kalian seperti ini tadi yang ditangani adalah mencuri, maka besoknya akan mendapatkan masalah lagi, kemiskinan. Makanya ngumet kayak mari-mari. Justru malah di pengamatan saya yang saya lakukan, orang miskin itu gaya hidupnya jauh lebih mewah daripada saya. Maaf, kalau saya mungkin lauk tahu tempe itu sudah biasa. Tapi kalau orang miskin, kemarin saya, maaf ya, penelitian saya masuk, ikannya itu macam-macam dan enak-enak. Ayam, ikan itu wis, ya Allah hebat, ya jos wis. Kemudian Pak, untuk mendapatkan data bagaimana caranya kita? Otomatis kalau kita dalam mendapatkan data harus melakukan wawancara dulu. Pak, wawancara ini kan kita ada dua macam konseli yang introvert dan extrovert. Kalau yang introvert itu kan sulit banget Pak untuk mengungkapnya, makanya itu kita latihan. Kalau konseli, Pak, terus di antara dua konseli, antara intro sama extro, yang paling enak menurut Bapak yang mana? Kalau saya pilih yang introvert, bukan yang extrovert. Kenapa? Kalau yang extrovert ini biasanya dia itu banyak bicara untuk menutupi permasalahan utamanya. Tapi kalau introvert, dia itu memang benar-benar menjaga kepercayaan. Jadi kita di sini hanya membangun trust. Nanti akan keluar sendiri masalahnya kalau dia sudah percaya, benar-benar percaya dengan kita. Tapi kalau extro, kita ini jadi mudah terbawa. Oh Pak, saya sudah sekali konseling. Saya sudah asesmen berapa kali? Sekali Pak. Inti masalahnya ini. Bisa dipercaya? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia pasti orang yang ekstrovert ini bertujuan untuk menutupi permasalahannya. Dia nggak mau masalahnya itu diketahui orang lain. Beda dengan introvert. Kalau introvert benar-benar dia itu menjaga agar permasalahannya ini tidak hanya benar-benar ditangani oleh orang-orang yang memungkinkan atau orang-orang yang dipercaya. Kalau ekstrovert, dia ini menutupi apa yang sebenarnya terjadi, dan ini yang paling sulit mengungkapnya. Kalau konseling yang seperti ini agak sulit. Kadang dia itu belum menjalankan treatment bilangnya sudah, untuk menutupi aibnya. Kenapa dia kok ke konselor? Mungkin dia diajak. Contoh ya, saya itu sebenarnya telah memukul Mas Lean. Kemudian saya diwawancara, saya di interview. Apa kamu memukul Lean? Kalau saya itu mempertahankan ego, maaf ya, enggak, aku gak mukul, Lean lu kebentuk dewe, ya kan? Tapi kalau orang intro, diam saja. Ngapain sih itu masalah saya? Ngapain sih kamu ikut campur? Biasanya seperti itu kalau orang intro. Makanya kalau di sini kita membutuhkan waktu untuk membangun trust. Apa sih trust itu? Kepercayaan. Kalau di sini kita itu membutuhkan waktu untuk mengungkap kebenaran. Maling masa ada yang mau teriak maling? Maling masa ada yang langsung ngaku kalau saya itu maling? Tidak. Terus caranya menangani orang ekstrovert gimana Pak? Caranya kita kembali ke significant other. Kenapa Pak kita harus kembali ke significant other? Karena dari sanalah kita nanti akan memantau benar dan tidaknya apa yang dikatakan oleh orang itu. Berarti kalau introvert tidak pakai significant other atau tetap pakai? Tetap pakai. Cuma lebih banyak ekstro gitu. Iya. Oke. Kalau introvert itu tetap pakai significant other hanya untuk sebagai pembanding, bener gak yang dikatakan. Tapi kalau ekstro kita harus bener-bener pandai dalam itu. Dalam tanda kutip, orang ekstrovert itu pandai bersilat lidah. Kita tadi habis interview kepada konseling maupun significant other. Nanti kalau kita dapatkan datanya itu gimana? Kita dokumentasikan. Loh Pak, dokumentasinya berupa apa? Berupa form konseling. Loh Pak, dari mana kita dapatkan form konseling? Yo ngeprino dhewe rek, bondo. Makanya di film-film itu ada catatan hati seorang istri atau kisah nyata. Dari sana sebenarnya apa? Film itu terilhami dari ceritanya seorang konselor, dari masalah-masalah yang dialami oleh konselingnya. Makanya di stempel pada kisah nyata itu terilhami dari kisah nyata, suara hati istri. Tapi apakah itu tidak melanggar kode etik konselor Pak? Kan namanya disamarkan. Oh. Kalau kita melanggar itu berarti apa? Namanya disamarkan. Itu jelas melanggar sudah. Makanya saya perlu cerita. Saya kemarin punya konselor, dia tipenya seperti ini. Saya nggak mau sebut nama. Kenapa? Kalau saya sebut nama berarti sudah membocorkan. Makanya sama seperti saya tuh mencintai siapa kan sampean nggak tahu. Makanya dokumentasi di sini berupa semuanya. Tapi tetap kita yang mau rekap. Kalau dokumentasi itu kan memang ada dua macam. Dokumentasi itu ada dua. Dokumentasi dari konseli, di sini dokumentasi untuk konselor. Kalau dokumentasi dari konseli itu kan bisa berupa catatan anekdot, bisa berupa buku diari, bisa berupa mungkin WA, bisa berupa Facebooknya dan lain sebagainya.
Kalau catatan konselor ini berarti apa? Berisi simpulan dari permasalahan beserta data yang mendukung. Oke ya. Makanya contoh kita di rumah sakit pasti ada apa? Track recordnya kan? Ada buku catatan. Oh, orang ini punya penyakit ini. Rekam medisnya. Dan itu rekam medis itu kenapa Pak di dalam konseling juga harus ada? Karena orang itu masalahnya nggak jauh dari rekam medis itu. Orang yang tipenya introvert mungkin pemikir, ya wis permasalahannya mungkin setiap masalah dipikir terus. Memang yang menentukan introvert dan ekstrovert kan kita sendiri. Contoh sekarang maaf, di samping saya ada Nindi. Nindi ini baru kenal dengan saya, dia itu diam saja. Akhirnya apa? Saya kan yang memulai dulu. Beda dengan orang ekstrovert. Mbak, ya apa kabar? Oh langsung bicara. Maaf ya, contoh ini, Nindi tak buat contoh. Nindi itu pernah mencuri hati seseorang. Kalau dia itu introvert, maka maaf, untuk mendekati Nindi itu kita tuh ceritanya ngalor ngidul ngetan ngulon sehingga apa kita itu harus bisa dipercaya dulu. Mungkin hanya untuk cerita aja lebih dari 1 jam baru disentil permasalahan. Tapi kalau ekstrovert, kita mungkin basa-basi 10 menit dia sudah mulai cerita. Itu bedanya. Makanya dibutuhkan teknik tersendiri, kemampuan tersendiri. Kemudian setelah dapatkan data, Pak, dokumentasi itu apakah hanya dari konselor dan konseli? Signifikan other ndak yo jelas lah deh. Signifikan other yo katut no kan itu masuk pada catatan konseli gini. Data dari signifikan other kurikulum masuk pada catatan konseli. Nek konselor kan nanti dia itu menyimpulkan performe. Contoh mungkin dari signifikan other-nya iki lho Mas, bukti nih nek si A itu pernah melakukan ini loh. Iya kan? Jadi form konselor itu hanya untuk data kesimpulan tok iku. Nah, Pak, terus kalau ekstrovert itu gimana? Mungkin dia itu mudah. Kalau introvert, open question ini nanti yang lama. Attending sama open question itu kalau introvert. Makanya bedanya di sana ya. Makanya ojo aneh-aneh. Jadi konselor itu sing temenan. Ya, makanya di psikologi itu ada namanya sekolah profesi. Kenapa? Untuk mengekspertkan. Sama seperti di BK kan sekarang ada eskons. Lanjut C ya. Dokumentasi tadi seperti itu, kemudian observasi. Pak, observasi itu kita harus bertanya atau tidak. Namanya observasi sampai itu hanya cangkruk dan melihat tok. Kalau cangkruan berarti apa? Observasi itu berarti apa? Kita tidak boleh menyinggung permasalahan konseli dan konseli itu sendiri. Iya, dan konseli itu sendiri nggak boleh. Kalau misalkan dia cerita. Gak apa-apa kalau dia yang cerita, kita tinggal mengikuti ya. Intinya kita nggak memancing dan kita tidak membicarakan. Oke. Barulah di sana kita dapatkan diskusi terfokus. Maksudnya apa Pak? Diskusi terfokus itu dari semua permasalahan yang kita dapatkan. Makanya di sini ada model Miles and Haberman, namanya proses assessment yang menurut Pak ini tadi nggak assessment yang mendalam. Iya, ini tadi proses assessment yang mendalam, tapi lebih utamanya di sini. Diskusi terfokus. Bener nggak konseli itu mengalami hal yang seperti itu? Conclusionnya ada di diskusi terfokus ini, model Miles and Haberman. Kenapa Bapak menggunakan model itu? Ini model yang paling mudah bagi saya. Nek wis digampang no sampeyan sik bingung yo boleh dalan liya. Yang paling sulit itu mengungkap siapa kalau dia itu berprofesi sebagai waria atau orang yang mengidap gay. Kenapa kok susah? Iya Pak, kok susah? Karena nggak mudah signifikan other-nya itu ngomong dan nggak mudah signifikan other orang ini loh. Soalnya gak umum loh ya. Iya. Kalau orang gay kan otomatis bergaulnya sama orang yang sejenis sama gay, dan itu pun jarang dia berinteraksi dengan orang yang biasa-biasa ini. Jadi harus signifikan other-nya sih. Oke, makasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.